Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat isya dan insyaallah tarawih dan witir rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam Ramadan yang ke-6 ini kita masih diberi taufik oleh Allah untuk menjalankan ketaatan pada hari dan malam Ramadan. Mudah-mudahan kita terus bisa istiqamah dan bisa menjalankan seluruh ketaatan dan berbagai kebaikan di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, tanpa disadari banyak manusia yang mengandalkan dirinya, mengandalkan kecerdasannya, mengandalkan usahanya. Ya, misalnya untuk mencari nafkah, orang banting tulang, ya, kerja keras dari pagi sampai malam, mengandalkan kepada usahanya dan kerja kerasnya. Dia lupa bahwa yang memberikan rizki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kamilah yang memberikan rizki kepada mereka, anak-anak kalian dan kepada kalian. Tetapi banyak manusia mengira bahwa kerja kerasnya itulah yang membuat dia bisa mendapatkan uang, bisa mendapatkan harta dan apa yang dia cari. Naudzubillah. Ini adalah kesalahan yang sering orang tidak sadar. Maka seseorang ketika mencari nafkah, dia harus meyakini ini adalah merupakan rizki yang sudah Allah tetapkan. Maka dia mencari nafkah yang halal, karena Allah sudah menetapkan bahwa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang melata dan setiap makhluk yang bergerak, yang bernyawa, kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Maka kewajiban kita adalah berusaha mencari nafkah, dan kemudian yang menentukan berapa dan apa yang kita dapatkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita betul-betul pasang niat itu, dan apa yang kita cari itu betul-betul kita yakini adalah dari anugerah Allah, dari rizki Allah. Contoh yang selanjutnya, betapa sering kita membuat target, membuat planning program, Pak. Ya, dan kemudian lupa bahwa nanti semua itu yang menentukan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika membuat planning program, membuat target, seolah-olah lepas dari ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah mereka itu bisa berkehendak untuk mencapai sesuatu illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali Allah menghendakinya, Rabb semesta alam. Kalau Allah tidak menghendaki, berapa puluh kali, berapa ribu kali kita membuat target dan planning, maka tidak mungkin terjadi. Sebab semuanya sesuai dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at. Ya Allah, tidak ada yang bisa menahan apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang sudah Engkau tahan. Maka jamaah sekalian, semua harus dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, berobat ke dokter, minum obat, ya.
Banyak orang yang lupa bahwa sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah, bukan dokter, bukan obat. Banyak yang lupa. Padahal Allah sudah menegaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Ini ada kisah jamaah sekalian. Ada orang di Timur Tengah, ya, duitnya banyak, sakit, pergi ke dokter terbaik di dunia, pergi ke Amerika dan ke rumah sakit termahal terbaik. Kemudian belum juga sembuh, pergi ke berbagai negara untuk mencari kesembuhan dengan biaya yang sudah tidak terhitung banyaknya. Kemudian dia diingatkan, bukankah yang menyembuhkan itu Allah? Dia lupa sama sekali bahwa karena uangnya yang banyak, dia mengira uang itulah yang bisa menyembuhkan. Usaha dan ikhtiarnya itulah yang bisa menyembuhkan dia, dan dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diingatkan, dia baru berdoa, baru ingat, baru minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan izin Allah, dengan doanya itu kemudian Allah mengabulkan untuk menyembuhkan dirinya. Betapa banyak di antara kita yang minum obat, yang pergi ke dokter, seolah-olah yang menyembuhkan adalah Pak Dokter dan obat itu. Ini yang harus kita ubah mindset, pola pikir kita. Itu hanya sarana, hanya ikhtiar, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, ini termasuk akidah, termasuk keyakinan yang harus kita luruskan, supaya kita ini di dalam hidup terus bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang kalian terima, semua itu dari Allah, yang kecil maupun yang besar. Tapi sering manusia lupa, seolah-olah semua itu adalah dari usaha dan ikhtiarnya sendiri, karena kecerdasannya, karena kerja kerasnya, dan ini adalah salah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, hendaknya kita betul-betul meresapi. Al-Fatihah itu adalah ringkasan seluruh ayat Al-Quran. Dan ringkasan seluruh Al-Quran itu ada dalam satu ayat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau mau diringkes Al-Fatihah, ketemunya di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ringkesannya Al-Quran ada pada Ummul Kitab, induknya Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Nah, kalau kita mau tahu yang lebih ringkes lagi adalah Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, yaitu tauhid, mengesahkan Allah di dalam kita beribadah dan di dalam memohon pertolongan, tidak boleh kepada makhluk. Maka ketika membaca surat Al-Fatihah, hendaknya kita resapi betul, khususnya ketika kita membaca Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Demikian juga kita harus meresapi bahwa Allah itu tempat kita bergantung, tempat kita memohon segala-galanya. Tidak ada tempat kita bergantung kecuali Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dialah Allah yang Maha Esa dan dialah Allah yang as-samad. Tempat kita bergantung, tempat kita memohon, tempat kita meminta apapun hanya Allah.
Maka disinilah kita tidak boleh bergantung kepada harta kita, kepada kesehatan kita, jabatan kita, uang kita. Betapa sering manusia lupa karena punya uang banyak, karena punya kekuasaan, seolah-olah itu semuanya sudah cukup bagi dia dan lupa kepada Allah. Padahal semua itu bisa dicabut seketika oleh Allah. Kekuasaan, seseorang yang berkuasa bisa saja kemudian Allah ambil kekuasaannya. Orang yang kaya raya bisa Allah bangkrutkan dalam waktu sekejap, dan seterusnya. Karena dunia ini yang dimiliki manusia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh untuk mengandalkan kepada apa yang kita miliki dari dunia ini, karena itu hanya ujian, pemberian dari Allah, ya. Tapi tempat kita bergantung adalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, oleh karena itu ada doa yang mengingatkan kita bahwa kita itu tidak berdaya apa-apa, yang memiliki kekuatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang hendaknya dibaca setiap pagi dan sore hari. Doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Nabi mengajarkan doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Hakim dan lainnya, dan dihasankan oleh Imam Al-Albani. Ini doa hendaknya kita baca, Pak, rutin setiap pagi dan sore, untuk mengingatkan kita sebagai makhluk lemah yang tidak berdaya dan selalu membutuhkan, memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, yang tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Bi rahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah berikan perbaikan. Aslih li sya'ni, urusanku seluruhnya, ya, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan serahkan diriku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Sebab kalau kita ini ditinggalkan oleh Allah sekejap mata, binasa. Kita ini tidak sedetik pun kecuali memerlukan rahmat dan pertolongan Allah. Sedetik Allah membiarkan kita, habis, Pak, binasa, mati, ya. Kalau Allah membiarkan kemudian jantung kita dibiarkan oleh Allah, selesai, ya. Semua itu siapa yang mengatur? Yang memberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini selalu butuh, memerlukan pertolongan Allah setiap saat, ya. Maka pada penggalan doa yang pertama, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, ini mengandung permohonan, minta pertolongan kepada Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya, agar kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Aslih li sya'ni kullah, ya, potongan doa yang kedua, ya Allah perbaikilah seluruh urusanku. Ini yang kita minta supaya Allah perbaiki adalah seluruh keadaan kita, baik urusan keluarga, urusan rumah tangga, tetangga, kantor, kerjaan, teman, urusan hati, ya, urusan kesehatan, dan semua yang menjadi kebutuhan kita, kita serahkan kepada Allah supaya diperbaiki, ya.
supaya kita ini selalu diperhatikan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang hamba yang sempurna adalah yang senantiasa meminta kepada Allah pertolongan dan bantuannya. Jamaah sekalian, oleh karena itu di dalam surat Al-Lail disebutkan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man tagha wa athara wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya, adapun orang yang suka memberi, ya, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan percaya dengan al-husna, yaitu balasan terbaik berupa surga, maka orang ini akan kami berikan kemudahan, kami tunjukkan jalan kemudahan, jalan kebahagiaan. Orang yang suka memberi, bertakwa dan percaya kepada balasan surga. Wa amma man bakhila wastaghna. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, adapun orang yang bakhil, yang medit, yang pelit, wastaghna, dan merasa cukup dengan dirinya, tidak memerlukan pertolongan Allah. Ya, istaghna artinya karena dia punya harta, karena dia punya kekuasaan, lupa kepada Allah, tidak minta pertolongan kepada Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan balasan kebaikan terbaik, yaitu apa? Surga. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia pada jalan yang menyusahkan, yang menyulitkan, yang mencelakakan, membinasakan dirinya. Maka jangan pernah jamaah sekalian kita merasa cukup dengan diri kita, merasa cukup dengan yang kita miliki. Selalulah kita sambung dengan Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi kekuatan, kuat puasa Ramadan bukan karena fisik kita. Mintalah kepada Allah karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Betapa banyak orang yang sehat, merasa sehat, tiba-tiba jatuh sakit, tiba-tiba meninggal dunia. Maka kalau seseorang senantiasa sambung dengan Allah, selalu memerlukan pertolongan Allah, dia akan berada di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang merasa bahwa dia sudah tidak butuh kepada Allah, disinilah dia seperti yang disampaikan oleh Allah, fasanu yassiruhu lil usra, akan kami mudahkan ke dalam jalan kesusahan, kesulitan, penderitaan, kecelakaan dan kesengsaraan. Naudzubillah. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Potongan doa yang ketiga yang terakhir, yaitu bahwa pengakuan diri kita jamaah sekalian itu lemah. Kita ini tidak punya apa-apa, tidak akan berdaya apa-apa kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka kita mengatakan, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan serahkan diriku kepada diriku sendiri, karena aku ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Maka jangan pernah merasa kuat, karena manusia kuat itu disebabkan oleh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, menjadikan kita semakin tahu diri kita itu lemah. Yang bisa membuat kita kuat adalah karena bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu ingat Allah, sehingga selalu berada di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.